Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadia Putri Maulina dari kelas reguler 4C, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Islam Disiplin Ilmu Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC MA. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama, kesehatan lingkungan. Yang kedua, kesehatan jiwa. Yang ketiga, determinan kesehatan perspektif Islam. Yang keempat, kesehatan reproduksi perspektif Islam. Yang kelima, menanggulangi wabah LGBT. Yang keenam, pelayanan kesehatan Islami. Yang ketujuh, Islamisasi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Islam bicara tentang masalah lingkungan karena lingkungan ini bukan sekedar isu lokal tapi sudah menjadi isu global, karena memiliki dampak yang serius di dalam kehidupan manusia dan alam. Kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan itu disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Jadi memang faktor utamanya adalah faktor sumber manusia. Sedangkan seorang muslim justru menempati kedudukan strategis dalam lingkungan hidup yang diciptakan sebagai khalifah di bumi ini, yaitu dengan pertama, melestarikan lingkungan, kedua, dilarang merusak lingkungan, ketiga, menjaga kebersihan lingkungan, dan yang terakhir, memahami masalah lingkungan. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang kesehatan jiwa. Jiwa adalah bagaimana roh manusia sudah menyatu di dalam jasadnya. Jiwa yang tidak dididik dengan benar maka akan berpotensi kerendahan atau sesuatu yang menyebabkan manusia menjadi hina. Tugas manusia itu mendidik jiwa supaya menjadi takwa. Mendidik jiwa itu penting karena tanpa jiwa ya manusia itu hilang kemanusiaannya. Karena hakikat manusia itu di jiwanya. Allah SWT tidak melihat fisik manusia, tetapi Allah SWT melihat kesucian jiwanya. Menurut Imam Al-Ghazali yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul Minhajul Abidin, ada 3 perkara yang mengotori jiwa. Yang pertama, manusia terlalu cinta pada dunia. Kedua, terlalu bergantung pada makhluk. Ketiga, gangguan dari bisikan syaitan. Selanjutnya, materi ketiga yaitu tentang determinan kesehatan perspektif Islam. Sehat dalam Islam yaitu sehat secara fisik, lahir, dan batin. Tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi serta melengkapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam itu ada 11. Yang pertama, berdoa. Kedua, salat tahajud. Ketiga, perilaku pola hidup. Keempat, faktor sosial. Kelima, lingkungan. Keenam, genetik. Ketujuh, pelayanan kesehatan. Kedelapan, pengetahuan. Kesembilan, latar belakang budaya. Kesepuluh, faktor emosional. Dan yang terakhir, faktor ekonomi. Kondisi sehat seseorang dalam Islam juga dipengaruhi oleh keimanan dan ibadahnya sendiri. Semakin dalam dan tinggi keimanan seseorang akan memberikan pengaruh ketenangan pada jasad atau tubuhnya. Contohnya, sholat dan berpuasa. Selanjutnya yaitu ada materi yang keempat, yaitu tentang kesehatan reproduksi perspektif Islam. Bagaimana kesehatan fisik dan mental secara komprehensif berhubungan dengan sistem reproduksi, di mana kesehatan reproduksi atau kesehatan perempuan itu berkaitan dengan kesehatan fitrahnya. Kesehatan sifatnya individu yang meliputi kebersihan badan, tangan, kaki, gigi, dan seterusnya. Reproduksi wanita melihat dari sisi kesehatan moral atau sisi biologis. Ketika sudah mengalami haid, merupakan indikasi bahwa wanita tersebut telah mampu untuk berproduksi atau mengalami proses kehamilan atau melahirkan.
Hukum wanita haid ada dalam fikih, membahas tentang berapa hari wanita haid dan lainnya. Klasifikasi haid dibagi menjadi 3. Yang pertama, wanita baru haid atau muqtadi, belum pengalaman sebelumnya. Kalau sudah haid dan berpengalaman berarti dia sudah balik. Yang kedua, wanita yang sudah biasa atau muqtadah, sudah berpengalaman sebelumnya, kemudian wanita itu juga tahu berapa hari haidnya. Yang ketiga, wanita yang haid bingung atau mutakhirah, tidak mencatat hari haidnya dan tidak diingat, kemudian membedakan darah haid dengan darah istihadah. Selanjutnya, materi kelima yaitu tentang menanggulangi wabah LGBT. Sebuah hadis qudsi di mana Allah SWT berfirman, "Wa ini dan sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus yang sesuai dengan garis fitrahnya." Lalu kemudian terjadi penyimpangan itu disebabkan pengaruh bisikan was-was setan yang membengkokkan mereka dari fitrahnya, dijauhkan dari agamanya, sehingga yang terjadi adalah perkara yang harusnya haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Terjadi penyimpangan adalah pengaruh dari lingkungan, pengaruh keluarga, dan pengaruh diri. Terkadang disebabkan bisikan karena kebodohan atau karena syubhatnya. Seseorang tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Penyimpangan yang disebutkan satu di dalam Al-Quran itu tentang kaumnya Nabi Lut, yaitu di mana mereka menyukai sesama jenis. Mereka melalui batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Makanya ya, kaum Nabi Lut diazab oleh Allah SWT. Nabi SAW mengkhawatirkan kalau azab ini atau perilaku ini menimpa di tengah umatnya. Di dalam riwayat dijelaskan itu Nabi SAW bersabda, "Akhwafu ma'alaikum, perkara yang paling aku khawatirkan terjadi di tengah kalian itu adalah perilaku sebagaimana yang dilakukan kaumnya Nabi Lut." Selanjutnya, materi ke-6 yaitu tentang pelayanan kesehatan Islami. Yang pertama, nilai ihsan. Ihsan itu kita melakukan pelayanan dengan cara yang paling maksimal dan terbaik. Kedua, nilai rahmah atau nilai kasih sayang. Ketika tenaga medis di sebuah lembaga kesehatan menanamkan nilai rahmah, maka akan memberikan pelayanan yang dibingkai dengan rasa kasih sayang. Ketiga, nilai an-nusrah, nilai pertolongan. Dengan menanamkan nilai ini kita mendapatkan pundi-pundi pahala dan menanam aset kebaikan yang suatu saat akan ada timbal baliknya. Keempat, prinsip al-manfaah atau nilai manfaat. Prinsip manfaat sangat penting sehingga konsep yang dibangun ketika memberikan pelayanan berbasis manfaat itu semua orang akan kebagian manfaatnya. Kelima, prinsip al-ayurs atau memberikan kemudahan. Ketika rumah sakit atau pelayanan kesehatan dengan menganut prinsip memudahkan, orang itu akan memberikan ketenangan kepada jiwa pasien sehingga akan membangun loyalitas dari pasien. Keenam, prinsip ma'ruf atau berbuat baik kepada orang lain sesuai urufnya dengan menggunakan bahasa daerah setempat yang halus dan santun. Ketujuh, prinsip as-surur atau memberikan kebahagiaan. Melayani pasien dengan membahagiakan mereka dengan menghilangkan hal-hal yang membuat orang lain susah dengan cara dihibur, berkata manis, berkata santun, dan mengurangi bebannya, misalnya dari sisi administrasi. Yang terakhir, prinsip ukhuwah atau membangun tali persahabatan. Prinsip ini bertujuan untuk merekatkan tali silaturahmi sehingga jaringan-jaringan kita semakin luas. Pelayanan kesehatan yang islami harus jadi prioritas. Segala bentuk kegiatan harus dibingkai dengan nilai atau kaidah-kaidah Islam sehingga dapat membedakan pelayanan kesehatan yang islami dengan yang tidak. Selanjutnya, materi terakhir yaitu tentang islamisasi masyarakat. Islamisasi masyarakat merujuk pada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai, ajaran, dan prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat dan praktik kesehatan.
Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa praktik dan pemahaman kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan tuntutan Islam, sehingga dapat memberikan manfaat yang holistik dan sesuai dengan ajaran agama. Islamisasi masyarakat dalam konteks kesehatan melibatkan beberapa aspek, antara lain adalah pendidikan kesehatan Islami, etika dan moralitas dalam praktik kesehatan, atau mencakup menghormati privasi pasien, menjunjung tinggi etika profesionalisme, memberikan perawatan yang bermartabat, penggunaan alternatif terapi Islami, kesadaran spiritual dan mental. Penerapannya dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai kesehatan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, pelibatan para ulama atau cendekiawan Islam dalam mengembangkan pedoman kesehatan yang Islami, menggabungkan praktik-praktik tradisional dan alternatif dalam pengobatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memastikan bahwa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik menyediakan lingkungan yang Islami, memperhatikan kebutuhan spiritual pasien. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.